Oke, maaf ini agak terlambat karena akhirnya saya milih apa, online dari rumah kan agak batuk itu ya. Oke, silahkan dimulai dengan presentasi dulu ya dari apa, di random aja ya bentar saya aduh oke nomor satu ya silakan. Nomor satu sudah ada? Ya, ada Pak. Oke silakan. Ini beberapa di kampus apa ini ya? Oke silakan Baik Pak. oh masih feedback ya itu ya? Sebentar. Atau mungkin yang lainnya yang dimatikan supaya enggak Ya Pak. Yes. Ya, aku. Bentar belum buka. Kok nggak ke share? Ya, sebentar. Ya, oke. Ya, di sini tapi kecil lagi speakernya. Apa ya? Ya, selamat siang Pak Gun dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan example 12.1. Nah, misalkan di sini P1 merupakan populasi klien buruk sehingga menimbulkan biaya C21 jika populasi itu diklasifikasikan sebagai klien baik secara analog didefinisikan C12 sebagai biaya kehilangan klien baik yang diklasifikasikan sebagai klien buruk. Aku keganggu konsentrasi. Diberikan gamma menyatakan keuntungan bank untuk klasifikasi yang benar dari seorang klien baik. Keuntungan total bank yang ditanyakan adalah keuntungan total dari bank. Nah, di sini soal dari buku ini, sebentar. Buku Applied Multivariate Statistik ini, kemudian di halaman 149. Nah, dari soal yang di atas itu pertama-tama akan ditentukan notasi dan variabelnya. Jadi P1 mewakili populasi klien buruk, C21 itu biaya yang timbul jika klien buruk diklasifikasikan sebagai baik, C12 itu biaya yang timbul jika klien baik diklasifikasikan sebagai buruk. Kemudian gamma itu keuntungan untuk mengklasifikasi dengan benar klien baik. Kemudian GR2 itu total keuntungan bank, F1X fungsi densitas probabilitas atau PDF dari vektor fitur untuk klien buruk, F2 itu fungsi densitas probabilitas atau PDF dari vektor fitur untuk klien baik. Kemudian dari teorema, di sini total keuntungan bank GR2 itu diberikan oleh seperti ini, GR2 itu sama dengan min C21 P1 integral dari F1X dx dikurang C12 dikali 1 min P1 kemudian dikalikan dengan integral F2X dx ditambah gamma 1 kurang P1 dikali integral F2X dx. Kemudian dari teorema, persamaan tersebut itu bisa disederhanakan menjadi seperti ini dan maksimum diperoleh untuk R2 yang disederhanakan menjadi R2X demikian sehingga F2X per F1X itu lebih besar sama dengan C21P1 dibagi C12 plus gamma dikali P2. Nah, ini merupakan teorema 12.1 yang terdapat di dalam buku. Nah, di sini untuk teorema 12.1 itu memberikan aturan diskriminan untuk membagi ruang fitur menjadi dua wilayah keputusan. Jadi ada wilayah R1 dan R2.
itu berdasarkan rasio dua fungsi kepadatan probabilitas atau PDF dari dua kelas yang berbeda, yakni F1X dan F2X. Nah, ini aturan ini itu didasarkan pada perbandingan antara rasio dengan suatu nilai tertentu yang merupakan hasil perkalian dari beberapa faktor. Nah, biasanya seperti biaya kesalahan klasifikasi dan probabilitas prior untuk masing-masing kelas. Jadi untuk secara rinci, wilayahnya itu ada dua, yakni wilayah R1 dan R2. Jadi kalau wilayah R1 itu himpunan semua titik X, di mana rasio F1X per F2X itu lebih besar dari atau sama dengan satu nilai tertentu. Yang dihitung itu sebagai hasil perkalian antara C12 per C21 atau biaya kesalahan klasifikasinya. Dan P2 per P1 atau probabilitas prior kelas 2 itu dibagi dengan probabilitas prior kelas 1. Nah, untuk wilayah R2 itu himpunan semua titik X di mana rasio F1X per F2X itu lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Nah, kemudian hasil perkaliannya itu min atau negatif dari biaya kesalahan klasifikasi dan probabilitas prior kelas 2 itu dibagi oleh probabilitas prior kelas 1. Nah, ini aturan ini menggambarkan bagaimana dapat membagi ruang fitur. Jadi dua wilayah keputusan itu didapatkan dari rasio antar PDF kelas yang berbeda. Dengan pertimbangannya di sini adalah biaya kesalahan klasifikasi dan probabilitas prior untuk masing-masing kelas. Nah, teoremanya yang tadi didapatkan dari buku halaman 291. Kemudian yang kelima itu aturan diskriminan atau maksimum likelihood. Nah, ini adalah kasus untuk expected cost minimization atau minimasi biaya yang diharapkan untuk biaya kesalahan klasifikasi. Itu untuk kesederhanaannya itu C12 sama dengan C21 atau sama dengan 1. Sehingga diasumsikan P2 itu sama dengan P1. Kemudian di sini kontekstualnya itu ada kasus dimiliki kasus credit scoring di mana ingin mengklasifikasikan pelanggan sebagai baik atau buruk berdasarkan fitur-fitur tertentu. Nah, di sini ada dua populasi, yakni ada pelanggan baik dan pelanggan buruk. Nah, di sini untuk P1 itu adalah 0,3 untuk proporsi populasi klien buruk. Kemudian C21 itu adalah sebesar 500. Nah, 500 itu adalah biaya jika klien buruk diklasifikasikan sebagai klien baik. Nah, kalau C12 itu adalah 200, di mana 200 ini adalah biaya jika klien baik diklasifikasikan sebagai klien buruk. Kemudian gambarnya itu 1000, yakni 1000 merupakan keuntungan bank untuk klasifikasi yang benar dari seorang klien baik. Nah, untuk PDF-nya itu adalah F1X sebagai pelanggan baik dan F2X itu sebagai pelanggan buruk. Nah, untuk kesederhanaan itu anggap saja bahwa kita menganggapkan bahwa P1 dan P2 itu sama, yakni 0,5. Nah, dari teorema yang tadi sudah dijelaskan, untuk menentukan batas keputusan atau R1 dan R2 untuk klasifikasi pelanggan itu, caranya kita cari batas keputusan dulu, yakni R1 dan R2-nya. Jadi R1-nya itu F1X demikian, sehingga F1X per F2X itu lebih besar sama dengan C12P2 per C21P1. Sedangkan untuk R2-nya itu yang lebih kecil dari min C12P2 per C21P1. Untuk menentukan nilai ambangnya dari informasi di atas itu caranya C12P2 per C21P1 sehingga didapatkan untuk nilai ambangnya 0,4. Kemudian setelah mendapatkan nilai ambangnya dilanjutkan dengan mengklasifikasi. Jadi karena nilai ambangnya 0,4 maka kita bisa mengklasifikasikan pelanggan dari nilai fitur-fiturnya. Jadi kalau nilai ambangnya lebih besar atau lebih kecil dari ambang yang ditentukan, maka pelanggan bisa diklasifikasi ke dalam kelas R1 ataupun R2. Jadi untuk nilai ambang 0,4, maka kita akan membagi dua bagian, yakni R1 dan R2. Nah, kemudian untuk fungsi densitas probabilitasnya atau F1X dan F2X-nya itu mewakili distribusi fitur untuk pelanggan baik dan buruk. Dengan nilai ambang yang tadi yang sudah kita dapatkan yakni 0,4, maka bisa diklasifikasikan pelanggannya sebagai berikut, yakni jika F1X per F2X lebih besar dari 0,4, maka masuk ke dalam kelas R1, yakni pelanggan baik. Jika F1X
per F2X kurang dari 0,4, maka masuk ke kelas R2 atau masuk dalam klasifikasi pelanggan buruk. Nah, itu adalah jawaban untuk menggunakan aturan diskriminan yang diberikan dari teorema 12.1. Atau dari yang tadi bisa dihitung menggunakan POSIT Cloud, kita memasukkan informasi yang diberikan yakni P1, C21, C12, gamma, P2. Itu 1 kurang P1. Kemudian kita memasukkan formula sama seperti di atas dan mencari nilai ambang juga seperti formula yang di atas, maka akan didapatkan klasifikasi pelanggan. Nah, di sini outputnya itu sesuai, yakni kalau nilainya 0,4 itu di bawah bisa masuk ke R1 atau kelas R2. Ya. Demikian presentasi dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan example selanjutnya. Terima kasih. Oke, makasih. Ada tadi pakai POSIT Cloud ya? Iya, Pak. Iya. Ya, coba tapi saya ingin lihat link ininya, coba POSIT Cloud-nya ada untuk. Iya. Baik, Pak. Sebentar. Harusnya tertentu kadang POSIT Cloud itu, oh ya sama ini yang semua yang nge-share baik yang collab atau yang POSIT Cloud untuk yakinkan ini ya, saya bisa buka ya, jadi bisa ngelihat walaupun di sini ada coba POSIT-nya, coba saya ingin lihat. Iya, baik Pak. Ini saat diklik POSIT Cloud maka akan oh ini kayak pakai collab ya? Oh maaf Pak, bukan POSIT Cloud. Maksud saya ini collab Pak. Iya collab, ya, saya ganti dulu. Ya nggak apa-apa, udah nanti gambar dengan. Ya baik Pak, nanti saya ganti jadi kalau POSIT ya, makanya tadi saya ingin. Terus ini untuk baca datanya, ini Anda gimana tadi, naik ke atas tadi yang baca datanya ini, ke atas. Yang tadi, yang ada data tadi di mana datanya? Data, sebentar. Datamu di mana? Oh, data yang ini ya Pak? Ya, kan tadi kan kalau di tempat ada data kan yang dipakai. Sebentar. Ini yang kontekstual dulu atau mau yang, kalau kontekstual nggak apa-apa, yang penting datanya. Ada datanya di mana? Naruhnya. Apa nggak ada data? Ini langsung tidak data Pak, ini diasumsikan seperti itu Pak. Oh, sebenarnya kalau untuk misalnya kayak credit scoring mungkin di Kaggle bisa dapat. Jadi ini kan langsung ada ngeklaim situasi buruknya 0,3 gitu kan? Iya Pak. Iya. Nah, kalau bisa malah dari data kontekstual, harapan saya memang dari mana cari data tentang kondisi apa tadi, tentang credit scoring. Orang yang kredit itu, dari credit scoring kan ada rating baik, ada. Coba lihat tadi kamu langsung ngeklaim sekian-sekian gitu ya? Iya, langsung Pak. Nah, kalau bisa itu dari data, makanya tadi kok saya ingin lihat, ini kan langsung kan itu. Mestinya datanya kan ada itu, dapat 0,3 dari mana itu. Iya Pak, tapi tidak ada datanya. Enggak, memang nggak ada datanya atau gimana? Kok Anda ngeklaim 0,3 tadi di mana? Coba kembali ke collab-nya. Tidak ada datanya Pak, itu saya langsung klaim nilai dari proporsi klien buruknya sebesar itu, diasumsikan. 0,3-nya dapat dari mana? 0,3 dapat dari mana? Untuk proporsinya. Untuk proporsinya hanya diasumsikan saja Pak. Oh, terus coba P1 0,3 terus ke bawahnya, coba ke bawah. Terus C21 500. Ini juga Anda asal lagi ini di sini. Nggak ada datanya. Iya Pak, karena kalau untuk sebelumnya saya sudah dapat data credit scoring, tetapi itu sebentar Pak, saya ada datanya, tetapi untuk sesuai dengan contoh soal yang ada itu tidak bisa Pak. Tidak bisa. Nggak harus pakai contoh soal, yang penting bahwa bisa ini tentang apa Anda ingin dapat. Kalau apa kontekstualnya jadi dengan data real daripada data asumsi ya. Iya baik Pak. Jadi kalau bisa dapat data real lebih baik itu ya. Jadi mungkin nanti ini karena ini kuliah, kalau pas ujian saya minta itu data real ya Anda
Makanya kemarin kan saya ambilkan dari Aku Kaggle kira. kan itu Iya, Pak. datanya. Nanti mungkin bisa juga saya ambil dari sana atau nanti saya masih kira-kira mana yang lebih, karena tergantung saya nanti mau ini kan Iya, apa Pak. Di mengingat sini. metode mana yang mau saya uji coba dengan data. Tapi bisa juga kan nanti ada yang data dari Anda tapi yang bisa untuk menerapkan metode-metode yang nanti saya minta itu. Itu bisa Iya, dibalik itu. Bisa iya, juga Pak. saya carikan data Anda harus untuk menjawab pertanyaan itu metodenya mana itu. Iya, baik, Pak. Tadi saya Nah sudah sempat ambil ini data data yang kredit scoring, tapi langsung loan statusnya bisa dipinjam atau tidak gitu, Pak. Jadi tidak ada yang mengenai untuk nilainya. ini jadi dia disetujui sama enggak gitu. Iya, Pak. Hanya Ya, disetujui atau tidak. Klasifikasinya hanya disetujui tapi atau dia, tidak. nah inilah yang justru dari sini kita hanya membangun bahwa dia setuju itu karena apa, kalau ditolak karena apa itu. Enggak ada ininya tuh. Kalau ini sudah sempat saya coba, ini bisa pakai machine learning, jadi klasifikasi logistik gitu, Pak. Jadi ada beberapa variabel yang mempengaruhi loan status ini, Pak. Jadi tapi tidak bisa saya pakai untuk contoh sesuai dengan kontekstual di soal itu, Pak. Karena kalau yang tadi notasi apa C21 itu kan kalau dia diketahui 1, Iya, tetapi 0. ini kan tadi kayaknya yang Anda coba lihat kembali di overleaf-nya itu. Iya, Pak. Mungkin ada share-nya yang entire screen ya, jadi apa enggak Oh, bolak-balik keluar masuk kayak gini. iya, Pak. Ya Nah, sudah, Pak. Ya. 21 kan artinya apa ini? Bahwa dia Kliennya buruk tapi tiga masalah dia ya, dia di ini sebenarnya buruk dikatakan baik kan. baik, iya, Pak. Terus berarti kalau yang kayak gini kan dia disetujui itu karena dianggap baik kan. Iya, Terus Pak. kalau yang kedua ini dia baik dinyatakan buruk Tapi kan ditolak iya, kreditnya itu. iya, Pak. Nah, justru ini kan kita ingin kalau bisa kan yang menerima ya benar-benar dia baik akan baik karena kemungkinan nggak akan macet kan. Kalau buruk Iya, ya dia akan ditolak. Nah, mestinya dari yang tadi bisa untuk apa? Ya Anda membuat mana yang kemungkinan dia jadi istinya sebenarnya. Jadi kriteria baik buruknya yang tadi belum punya berarti ya. yang tadi belum, Pak, belum bisa Tadi kan ditentukan, itu pertama harus kan saya dikumpulkan. mengatakan Iya, dia buruk gitu kan. iya, Nah, maka harus ada ukuran tertentu. Sudah dinyatakan dia buruk, ternyata dia akhirnya ternyata adalah baik gitu oleh hasil klasifikasinya kan. iya, Pak. Nah, itu untuk melihat terjadi adanya misklasifikasi itu Iya, antara, jadi ini kan ingin false positive. membangun suatu untuk mengetahui bahwa kalau bisa orang yang baik ya dinyatakan baik, maka dia akan dapat. Jadi orang yang dapat pinjaman itu bisa dari orang baik, bisa jadi orang buruk. Ya Iya, kan Pak. karena apa? Kalau yang di kesimpulannya buruk dia kan mestinya nggak dapat kredit. Iya, benar, Pak. Oh jadi semua angka ini angka Anda tentukan sendiri ya, jadi Iya, nggak tentukan besar. sendiri, Pak. Ya Karena dicoba nanti apa nyari yang memang setelah kan pertama datanya memang kayak tadi sudah itu, terus iya, bikin Pak. pakai yang apa kita ingin membuat mesti klasifikasi kan nanti akan ketahuan bahwa wong dia mestinya darah buruk tapi kok saya nyatakan baik kan berarti terjadi miss kan nanti itu. Iya, Pak. Terus kalau dia baik dinyatakan buruk kan dia nggak dapat kredit, jadi nggak jadi dia mungkin jadi nol kan tadi yang ininya. Iya, Kalau Pak. yes yang kemungkinan diterima itu. Ya kan nanti coba Iya, apa ya memang mungkin persis ke contoh itu enggak, tapi justru saya inginkan manfaat ini kan penting ya pada saat kita memutuskan sesuatu maunya yang baik kan yang kita nyatakan ya baik gitu kan. iya, Tapi ada resiko kan kita tetap ada terjadi apa salah melakukan klasifikasi kan itu. iya. False positive, false negatif. Ya Iya, itu yang karena itu ya oke lah nanti silakan di apa coba perhatikan lagi mungkin baik, Pak. itu datanya dari mana? Kaggle.
Kaggle, Pak. Iya, Kaggle Ini kan, data dari Kaggle, Pak. ya, anak Kaggle lumayan lengkap kan itu di. Iya, benar, Pak. Ya, oke, saya kira udah sementara cukup. Baik, terima kasih, Ya, oke, Pak. makasih ya. Oke, Ya, Pak. berikutnya nomor 12. Astri ya. Iya, Pak. Oke, silakan Astri. Baik, ini suara saya sudah terdengar, Pak. Oke, sudah ya, silakan. Oke, untuk bagian saya ada example 12.6. Di sini menggunakan data banknotes, dinotasikan G itu untuk genuine atau uang asli dan F itu untuk counterfeit atau uang palsu. Sehingga XG menotasikan 100 pertama dari observasi X dan F itu menotasikan 100 kedua pada observasi. Pada konteks dataset banknotes, maka jumlahan kuadrat antar grup didefinisikan sebagai 100 dikali rata-rata untuk grup G dikurangi dengan rata-rata total ditambah rata-rata untuk grup F dikurangi dengan rata-rata total masing-masing dikuadratkan sama dengan A transpose kali matriks B kali A. Untuk suatu matriks B, di sini Y bar G dan Y bar F dinotasikan sebagai rata-rata dari data asli dan palsu dari dataset banknotes. Dan Y bar di sini adalah rata-rata atau setengah kali Y bar G ditambah Y bar F. Maka jumlahan kuadrat di dalam grup menjadi, karena masing-masing datanya jumlahnya 100, maka sigma I dari 1 sampai 100 untuk YGI dikurangi Y bar G dikuadratkan ditambah sigma I dari 1 sampai 100 YFI dikurangi Y bar F kuadrat dikuadratkan sama dengan A transpose kali matriks W kali A. Dengan YGI sama dengan A transpose XI dan YFI sama dengan A transpose XI plus 100. Karena ini kan G kan untuk 100 pertama dan F ini untuk 100 kedua, untuk I 1 sampai 100. Maka aturan untuk pengelompokan atau pendiskriminasi adalah sebagai berikut. Jika A transpose dikalikan dengan X0 minus X bar ini lebih dari sama dengan 0, maka masuk ke dalam grup 1. Jika A transpose dikalikan X0 dikurangi X bar kurang dari 0, maka masuk ke dalam grup 2. Nah, di sini pada kasus ini didapatkan nilai matriks A adalah 0,029 minus 0,029 minus 0,039 minus 0,041 dan minus 0,054. Nah, di sini untuk A sendiri didapatkan melalui hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama, memasukkan data dan mendefinisikan matriks XG dan XF. XG ini untuk data 1 sampai 100, XF ini untuk data 101 sampai 200. Selanjutnya, mendefinisikan Y bar G dan Y bar F sebagai vektor rata-rata terpisah dari masing-masing grup. Y bar itu sama dengan setengah kali Y bar G ditambah Y bar F. Maka Y bar ini dinotasikan MG. MG adalah rata-rata per kolomnya untuk XG, MF adalah rata-rata per kolomnya untuk MF, dan M di sini adalah MG plus MF dibagi 2. Selanjutnya, mendefinisikan matriks W sebagai jumlahan kuadrat dalam grup dengan rumusnya itu 100 dikalikan dengan kovarian XG ditambah dengan kovarian XF ini harusnya. Maka W sama dengan 100 kali cov XG tambah cov XF. Nanti untuk menghitung nilai A, yaitu sebagai kombinasi faktor linier, yaitu A sama dengan W inverse dikalikan dengan Y bar G dikurang dengan Y bar F. Maka nilai A ini hasilnya sama seperti yang ada di pada soal.
Selanjutnya, jika diaplikasikan aturan diskriminan ke dalam seluruh dataset sesuai dengan rumus di atas, maka dapat dihitung angka dari misclassified Q-Note nodes dan misclassified counterfeit nodes, yaitu masing-masingnya adalah sebesar jumlahan dari I 1 sampai 100 untuk I Y1G minus Y bar kurang dari 0, dan untuk yang counterfeitnya jumlahan dari I sama dengan 1 sampai 100, YIF dikurang dengan Y bar kurang dari sama dengan 0. Dengan YIG min Y bar merupakan aturan diskriminan untuk grup 1 dan YIF harusnya dikurangi Y bar merupakan aturan diskriminan untuk counterfeit atau grup 2. Di sini jika dikomputasikan untuk YG adalah sesuai dengan rumus ini, YIG dikurangin dengan jumlahan dari Y bar. Nah, untuk plotnya akan menjadi seperti ini. Untuk counterfeit akan berpisah dengan plot density chaining. Pada gambar tersebut menunjukkan fungsi estimasi densitas untuk YG sama dengan A transpose XG dan YF untuk A transpose XF. Kedua grup terpisah dengan lebih jelas dibandingkan dari fungsi densitas pada variabel diagonal yang dirujukan pada grafik berikut. Jadi di sini adalah grafik dari variabel diagonal saja dan tanpa diskriminasi, sedangkan untuk yang grafik ini dengan sudah ada diskriminasi. Diskriminan maksudnya. Oke, untuk kontekstual, di sini mengambil topik untuk perbedaan antara device menggunakan iOS dan device menggunakan Android. Untuk latar belakangnya, Android yang dikembangkan oleh Google dan iOS yang dikembangkan oleh Apple memiliki pangsa pasar yang sangat besar dan merupakan pilihan utama bagi konsumen di seluruh dunia. Kedua platform ini menawarkan fitur, ekosistem aplikasi, dan pengalaman pengguna yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan preferensi pengguna berdasarkan berbagai faktor, seperti demografi, perilaku penggunaan, preferensi, perusahaan, pembangun aplikasi, dan pemasar seringkali perlu memahami perbedaan ini untuk mengarahkan produk, layanan, kampanye mereka secara efektif pada pengguna Android atau iOS. Selanjutnya, untuk datasetnya didapatkan dari Kaggle dengan link berikut dari sini. Dari Kaggle dengan untuk variabelnya ada 4. Yang pertama adalah skor CPU. CPU mencakup output dari operasi matematika CPU, algoritma umum CPU, dan CPU multicore yang berguna untuk sebagai perhitungan angka dan menjalankan aplikasi yang lebih cepat. Sedangkan untuk yang variabel kedua adalah ada skor GPU. Ini untuk lebih ke komponen grafis seperti Metal, OpenGL, atau Vulkan. Untuk yang variabel ketiga ada skor MEM. Di sini ada kombinasi dari RAM access dan ROM access. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory dan ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. Perangkat RAM dan ROM ini berguna untuk membaca data secara pendek dan secara jangka panjang. Untuk variabel keempat ada skor UX. Di sini termasuk hasil keluaran dari tes keamanan data, pemrosesan gambar, pengalaman pengguna, video CTS, dan decode. Adapun langkah yang digunakan untuk analisis diskriminan seperti yang ada pada contoh. Pertama, untuk memasukkan data di sini dan membagi menjadi 2, untuk X1 sebagai data dari device iOS dan untuk X2 adalah data sebagai device Android. Yang kedua, mendefinisikan Y bar di sini sebagai jumlahan antara untuk Y bar 1 ditambah Y bar 2. Dan di bagian 2, selanjutnya untuk mendefinisikan matriks W sebagai jumlahan kuadrat di dalam grup. Selanjutnya untuk menghitung nilai A yaitu sebagai kombinasi faktor linear, sehingga untuk A di sini dihasilkan ada 4 nilai seperti dengan 4 variabel bebasnya.
Selanjutnya, jika diaplikasikan aturan diskriminan ke dalam seluruh dataset sesuai dengan rumus di atas, maka dapat dihitung angka dari misclassified untuk device iOS dan misclassified untuk device Android, yaitu masing-masing sebagai berikut. Selanjutnya, agar lebih jelas adanya klasifikasi dengan diskriminan, lebih mudahnya dibuat plot densitas antara kedua grup iOS dan Android berdasarkan yang dianalis di atas. Untuk yang grup 1, di sini ada density dari Y1, untuk grup 2 di sini ada density dari Y2. Untuk plotnya diplotkan untuk F2 dan ditambahkan garis F1. Di sini didapatkan hasilnya sebagai berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan fungsi estimasi dari densitas untuk Y1 sama dengan A transpose X1 dan Y2 sama dengan A transpose X2. Di sini dari grafik ini kedua grup terpisah dengan lebih jelas dibandingkan dari fungsi densitas masing-masing variabel yang diberikan pada grafik berikut. Jadi di sini untuk sebagai perbandingan, jika akan dibandingkan fungsi densitas antara untuk masing-masing variabel, di sini ada variabel CPU, variabel GPU, dan variabel MEM serta variabel UX. Di sini tidak terdapat pemisahan atau tidak jelas antara untuk Android dengan iOS, sedangkan untuk hasil dari diskriminan terdapat perbedaan dengan jelas untuk Android dan iOS. Ketika memplotkan densitas asli, terlihat bahwa kedua distribusi tidak berbeda secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan variabel-variabel awal, perbedaan antara pengguna iOS dan Android tidak begitu jelas. Setelah melakukan analisis diskriminan, plot densitas menunjukkan bahwa distribusi iOS dan distribusi Android berpisah dengan jelas. Posisi densitas iOS berada di sebelah kanan dari Android. Hal ini menunjukkan bahwa analisis diskriminan berhasil mengidentifikasi kombinasi linier dari variabel-variabel yang mampu membedakan antara kedua kelompok dengan lebih jelas. Itu Pak, untuk yang hasil dari example 12.6. Oh ya, Anda dapat datanya dari mana ya data? Untuk kontekstualnya. Dari sini Pak, dari Kaggle. Itu tentang apa jadi ini datanya? Android sama iOS. itu apa yang mau dicari dari sini? Jadi kan di sini ada 4 variabel untuk CPU, GPU, MEM, dan UX. Nah, di sini ternyata perannya untuk diskriminan dapat membedakan secara lebih jelas untuk perbedaan-perbedaan dibandingkan dengan tidak menggunakan diskriminan. Maksudnya membedakan apa? Membedakan Untuk tujuan awalnya sebaiknya ke observasi dari pelanggannya sih, Pak. Yang mana? Berarti tetap masih ada misklasifikasi tadi kan dari sisi fungsi karena tadi masih ada merah sama biru kan masih ada overlap kan itu. Oh iya. Nah, itu berapa persen ya bisa ke ini enggak di Nah, ini kalau ada kan yang masih kalau benar-benar terpisah jauh kan sudah nggak ada yang jadi dia iOS tapi dianggap mungkin ininya Android kayak gitu. Jadi kalau di gambarnya saya tapi ininya di lain gambar Anda bisa bikin ininya apa kayak itu ya Pak, ya kan gambarnya ya kan gambarnya kan kelihatan kan itu masih ada yang berarti kan kalau yang biru itu nabrak yang merah berarti dia Android tapi di ininya diikutan di iOS kan yang iya. apa iOS di ini kan ke Android itu berarti masih ada walaupun ini ya porsinya sudah kecil kan
Iya, cuman Ini ini bisa belum. belum dihitung jadi berapa gitu kalau dilihat di Iya, sininya. belum Pak. Enggak. Soalnya masih ngikutin yang example-nya aja. Jadi belum. Ya, maksudnya bisa aja dan di sini kalau lihat itu di titik potong ininya kan, jadi itu ada berapa persen yang nilainya jadi di atasnya ketabrak, jadi dianggap merah kan, itu kan yang artinya dia adalah biru dianggap merah kan kalau masuk di situ. Iya Pak. Terus nanti ada dia merah tapi dianggapnya dia adalah biru kan bisa jadi. Iya. Ini kalau masih ada, memang dengan visual gambar membantu, tapi yang penting kita ingin lihat kan, jadi ukuran misklasifikasi ininya kan dari diskriminasinya kan tidak betul-betul bisa misah dengan sempurna lah. Iya Pak. Nanti sobat saya tambahkan lagi Ya untuk mungkin seperti yang kemarin saya ilustrasikan, dianya laki-laki tapi ternyata dia makanya perempuan, atau sebaliknya dia perempuan tapi ininya pakaiannya laki-laki, jadi kan menyebabkan dia pada di area yang tadi nggak bisa dengan pas di sisi yang biru misalnya atau sisi yang merah itu. Ya ini tambahin aja misalnya kan nggak memang yang oke lah, kutip buku sudah oke. Nah sini coba kayak gini kan kepengen ngitung yang di sini berapa itu. Oh iya, nanti saya tambahkan lagi untuk Ya. misklasifikasinya ya Pak ya. Ya ini kan memang jelas mesti ada ini kalau lihat gambarnya itu. Pas dihitungan aja nggak kelihatan loh. Iya Pak. Multitafsir Data Mas. iOS-nya kayak apa ya? Coba saya ini lihat datanya, coba Anda lihat. Datanya kayak apa? Bisa diperlihatkan. Kayak gini aja Pak, ada List data, berupa skor-skornya. list datanya. Oh, list datanya. Ayo benar. Kan ada bacanya ngambil dari Excel atau dari langsung ininya, webnya Kaggle kan? Ya enggak kan? Dari Excel diupload ke sini dulu. Nah itu makanya yang Excel-nya mana? Kaggle-nya. Dari sini Pak. Aduh iya, terus Android dari ya, Anda bisa dapat gambarnya tapi nggak bisa dapat ini ya, tapi jadi berapa persen yang iOS masuk itu kan sebagai Android, atau sebagai yang Android tapi dia itu sebagai iOS, itu yang mana Anda bisa tahu nggak? Kalau untuk yang mana aja mungkin nanti bisa tahu sih Pak untuk dari indeksnya. Kalau Cuman fungsi diskriminannya kayak apa? Anda fungsi diskriminannya seperti apa? Jadi ini kan dari ada CPU, GPU sama ini kan dimasukkan ke fungsi diskriminan kan akan mendapatkan status dia iOS apa ini kan apa tadi namanya satu ini Android kan? iya Pak. Fungsi diskriminannya dari matriks vektor A ini Pak. Masing-masing dikalikan dengan X-nya, kalau misalkan lebih besar dari ini maka masuk ke yang iOS. Nah itu mungkin dari sini kan nanti akan ketahuan kan di yang Dari baris keberapa dia yang tadi meleset itu. Ya gambar hanya untuk membantu cepat kita memahami, tapi kalau kita ingin lebih detail kan harus sampai ke angkanya kan, tidak cuma sekedar gambar kan. Berarti bisa dilanjut dari kalau sudah dapat fungsi diskriminannya kan itu. Apa Iya. Y1 sama dengan apa itu? Ini kayaknya. Y1 Di sini untuk misclassified-nya yang Android ada 2 sih, Pak. Tapi ini angkanya doang, nah, untuk yang mananya belum tahu. Nah itu kan berarti yang Android yang dianggap, terus yang Iya. iOS Yang iOS 0, Pak. no nggak ada, jadi yang iOS yang satu ya. Iya. Jadi kalau lihat gambarnya kayaknya tadi kayak ada ini ya, masih
Ya kecuali nanti dicek ya dari fungsi, karena fungsi digital kan pada saat itu kita jadi memasuki nilai-nilai variabelnya tadi yang ada 4, nanti benar nggak dia ke status yang kita inginkan itu. Tadi menginginkannya kan apa yang iOS sama Android ya itu ya di. Iya. Oke, saya kira aku oke, makasih jadi. Tapi yang penting mulai bisa ada kan antara, karena nanti kita akan nambah ke koresponden analisis. Mungkin oke lah sementara tak top dulu jam. Moga suara saya masih agak. Ya tadi saya udah mau buka bukunya di mana. Malah saya tutup. Oke, sekarang saya masih ini saya harus screen. Oke, koresponden analis jadi ini mungkin kalau kita lihat apa sih gunanya kita melakukan analisis korespondensi ini. Ini jadi ini adalah apa alat untuk menganalisis asosiasi antara apa baris dan kolomnya. Jadi kita tahu kan kolom kan isinya variabel-variabelnya kan itu tadi. Terus kolomnya apa sorry barisnya adalah kayak semacam apa untuk ke event-eventnya kan nilainya berapa kayak tadi misalnya yang apa ada kaitannya enggak tentang apa di posisi baris itu dengan kolomnya itu. Jadi seperti kalau di dulu mungkin yang pernah belajar analisa data kategorik ini mirip itu. Jadi karena di situ adalah kita akan dapatkan di masing-masing selnya adalah frekuensinya. Maka jadi kita akan memiliki tetap sama ya struktur datanya N kali P, di mana P adalah banyaknya variabel, N-nya adalah banyaknya barisnya. Nah, misalnya di sini kita memiliki apa? Ini ya ke arah barisnya ada A, B, C, D sampai H, terus kolomnya ya, terus barisnya hanya ada ini ya dukungannya sama 22,6. Terus misalkan ya ini tadi yang tentang French Baccalaureate ya, frekuensi ini datanya ada berapa? 202.000 ya, 100 Baccalaureate. Jadi barisnya ada 222, 202, 100 terus ke arah
ini kolomnya ada berapa nih? Owner jadi ada mudah ini sebentar. Tapi kalau ini untuk skala yang lebih sedikit ya, jadi ini hanya ada kebetulan baris dan kolomnya sama. Kalau tadi berapa tadi ya? Agak lebih. Kalau ini barisnya sekarang hanya 3, yaitu ada finance, energi, dan high tech. Ini kaitannya dengan lokasinya Frankfurt, Berlin, dan Munich ya. Nah, jadi kalau Anda mungkin ingat, kalau dulu namanya analisis daftar kategorik ya. Jadi untuk melihat apa Nah, terus kalau untuk dari si teorinya mungkin dulu ini yang mungkin masih ingat C-square pada saat dia saya kategori, cuman kita ingat bahwa C-square sebenarnya kan kalau kita punya suatu variabel normal standar dikuadratkan akan jadi C-square. Jadi ini kan yang XI dikurangi ini dibagi ini dianggap sebagai kayak Z yang distribusi normal, terus kalau dikuadratkan dia akan jadi C-square itu. Nah, makanya nanti untuk terus pada saat dia di statistik kan ada centrality theorem, jadi misalkan dia enggak normal, maka kalau N-nya besar dia jadi normal standar, maka kalau dikuadratin kita akan dapat jadi C-square. Nah, nanti untuk yang kepentingan ini adalah ekspektasi dari frekuensinya ya. Jadi yang ke arah kolom ke arah baris dikalikan gitu. Terus dibagi totalnya. Jadi nanti kan ada ke kolom, frekuensi ke baris, itu yang kita sebut sebagai XI titik, X titik J, karena yang J itu kan menyatakan banyaknya kolom, I menyatakannya banyaknya baris ke arah N-nya itu. Nanti X totalnya adalah yang arah tadi, jadi kita misalnya nanti ini ke arah ini kolom pertama dengan pertama, nanti kita akan punyai totalnya berapa ke arah masing-masingnya, itu nanti dirasiokan seperti ini. Jadi kalau mungkin ingat di rasa kategori hampir mirip ini konstruksi teorinya itu. Jadi memang ini untuk jadi karena kalau kita masing-masing XIJ, jadi ini frekuensi per selnya ya, dikurangi dari ekspektasinya tadi, yang E itu kalau memang dia dekat sekali kan, jadi ya dianggap bahwa memang dia itu sering kalau dalam konteks bahwa antara badan kolom itu memang nggak ada hubungan atau dikatakan sebagai independen.
Nah, makanya untuk kriteria ininya dia semakin besar cenderung kita mengarah akan menolak di hipotesis nolnya. Nah, ini proses untuk menghitungnya saya kira untuk step-nya. Nah, sekarang dalam konteks untuk di prakteknya kita lihat contoh yang nanti ini ya ikutin ya apa tadi nah, ini mirip dengan prinsipal komponen juga. Nanti kita akan melihat seberapa apa istilahnya eh, kekuatan si metode ini menjelaskan. Jadi kalau kita perhatikan ya, misalnya ini sampai yang di misalnya ini baris keempat sudah 0,94% kan itu. Tapi kalau masih di bawahnya 898, nah inilah kita anggap tetap ada sesuatu yang dianggap sebagai apa ya, kayak kita kan kalau kita ngambil sampai yang nilai di 11,74 itu sudah 94%. Setelah itu nambahnya kan dikit, nah kadang ada orang sudah sampai 90% sudah cukup puas. Tapi kalau kasus tadi yang waktu di bimbingan yang tadi kan, masa cuma 60%. Nah, ini aja baru satu ini sudah kelihatan berapa, 65% kan. Nah, ini yang saya maksudkan kadang mungkin data kita sebenarnya enggak dengan metode yang tadi masih kurang memuaskan. Nah, ini yang harus kita pikir pada saat nanti yang mungkin kontekstual ada dapat data, ini aja baru di satu aja sudah kelihatan 65%. Naik sampai 2 sudah 80% kan. Jadi cepat sekali. Padahal setelah itu mulai perlambatan ya untuk nambah dari akumulasi persentasenya itu. Nanti kalau dinyatakan dalam bentuk apa namanya saya sebutnya kayak apa grafik yang kita gambarkan. Nah, memang ada dependensi antara baris sama kolom apa enggak. Oke, ini yang kisah yang satunya lagi. Jadi kelihatan sekali memang ada dependensinya. Tapi hasil G-square-nya sayangnya diperlihatkan nggak coba di mana. Oh, enggak. Ya nanti bisa dicoba hitung ini untuk mendapatkan statistik G-square-nya ya. Ini enggak memperlihatkan dengan yang tadi. Jadi kalau cara untuk memilih apa ngekatnya itu mirip seperti di visible command, kita mau butuh 1 apa 2, mungkin kadang 3 atau 4, sudah mendekati kadang sudah 90% ya sudah gitu, sudah cukup. Ini kasus yang lain lagi, ini juga sampai ada, yang penting sudah 90%, kadang ada yang banyak kalau masih di bawah itu ya kita kadang masih agak meragukan betul ini pas enggak dengan data yang kita miliki. Ini regionnya sebanyak berapa ini misalnya? Ini contohnya sampai ada 5 pada saat dimensi rendah maka memang bisa ya kita gunakan. Walaupun tadi banyak banget kan, tapi antara yang disimbolkan dengan biru dan merah kan kelihatan. Ini kan ada 50 sama 7, berarti ini tentang kriminal dengan state-nya ya, di Amerika ada 50 state, ini yang kedua jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan ada 7 yang merah itu. Jadi tipe apa kriminal tertentu dia ada di daerah mana, misalnya ini yang apa, nggak tular apa tapi nanti diperjelas, itu lebih dekat ke negara bagian atau state yang mana, ini yang di pojok ini kan. Terus yang rob mungkin robbery ini lebih dekatnya ke yang mana. Nah, inilah untuk melihat kaitan antara kriminalitas dengan state-nya.
memang dengan bantuan grafis ini ya lumayan kita ingin bisa dilihat ada berapa yang kriminal hanya di daerah yang dekat-dekat dengan apa ini, AL, terus TNLA. Nah, pada saat kontekstual mungkin Anda bisa menggunakan data Indonesia ya, kriminalnya apa aja, terus kita punya 34 provinsi. Coba nanti Anda bikin plot seperti ini. Nah, ini dia akan cukup membantu untuk apa, kita memahami tentang fenomena tadi. Apakah ada kaitannya antara misalnya tentang pola kriminalnya dengan dari apa, eee, daerahnya ya. Oh, udah. Jadi ini kira-kira nanti ada berapa contoh ya? Kemarin saya sudah ini sampai 11 sudah saya bagi belum ya di sininya, sebentar. Kalau yang 13 malah oh ini sampai 12 ya baru ya. Padahal example-nya tadi sampai example 35. Ya oke nanti saya tambahkan, aduh sorry, bab 13 sama juga bab 13. Oke, nanti ini 13.1 ya. 13 sampai 13.5 ya. 2 ya sorry. Maaf. Oke, nanti kita bisa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus berikutnya mulai bab 1 lagi karena cuma saya bikin mengulang aja ini. Kan sampai 11.5 ya tadi. Sorry 13 kok bisa ini jadi oke 13 ini. Silakan dibetulin sendiri ya. Pas perbatasannya aja nih saya buat. Kembali ke 13.1. Hmm, ini jadi kembali ke 13.1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga kembali ke 13.1 lagi gitu. Sorry, 13 kok 13. 6, 7, eh, nah, 1, 2, 3, 4, 13.5 sana ini. 13.5 terus kembali ke 13.01. Aduh, ini 13, 13.5, pokok 51. 13.5 ya. Ini 1, 2, 3, 4,
13. Ya nanti menyesuaikan untuk yang exercise-nya adalah dari 1 sampai 11 ya, berarti sampai sini yang ini harus berulang lagi ini. Nanti seperti itu aja ya untuk tugasnya itu. Ini gara-gara minum apa? Pilek jadi kayak mulai agak error. Ya oke, nanti silakan Anda udah tahu polanya kan ya, nanti disesuaikan aja ya. Tapi yang jadi perhatian di sini selalu di kerjaan statistik adalah tadi ya, tentang prosentase yang terlalu rendah karena itu adalah menunjukkan apa, kemampuan metode atau model yang kita pilih untuk data tersebut ya. Jadi kira-kira ada masalah apa kok yang di situ jadi agak bermasalah itu. Makanya dalam kasus-kasus tertentu pada saat paling enak semua variabelnya adalah numerik karena itu lebih mudah untuk menghandle-nya. Pada saat terjadi campuran kayak tadi ada age yang mungkin laki-laki dan wanita walaupun terus di-coding tapi kadang angka ikut andil jadinya miss tadi itu. Ya oke, ini sekarang jam 14.03. Oke lah, saya kembali ke nulisal aja karena yang ini kan otomatis belum ya ini kan supaya saya juga nggak terlalu borsir sebentar. Ini di mana tadi randomnya? Belum. Saya kok jadi bingung. Gimana? Oh, ini kan. Oke, sekarang mungkin prestasi yang minggu lalu nggak apa-apa, nggak harus yang hari ini. Silakan nomor 8. Nomor 8, Mawar Ida Sonia, silakan Mawar Ida. Baik, Pak. Oke, silakan. Izin share ya, Pak. Oke, silakan data stop saya sekian sebentar. Mereka langsung aja nggak apa-apa. Ya. Ya. Saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu lalu, di mana dapat exercise 12.8 diberikan soal turunkan aturan belum. Suaranya belum keluar. Coba share screen dulu. Oh, share screen-nya belum. Ya, belum. Iya, maaf, Pak. Oke, silakan share screen dulu. Udah keluar? Sudah? Udah, oh ya. Terima kasih. Oke, baik, dilanjutkan lagi. Saya akan menjelaskan mengenai tugas exercise 12.8, di mana soalnya adalah menurunkan aturan diskriminan berdasarkan metode maksimum likelihood atau kita singkat ML. Dengan J-nya itu kan udah diketahui di soal sama dengan 2 dan meminimalkan biaya misklasifikasi atau misclassified yang diharapkan dengan mempertimbangkan probabilitas sebelumnya, di mana P1-nya itu diketahui 1/3 dan biaya misklasifikasinya itu diharapkan dengan C21 dan 2C12, di mana biaya pertama ini kan kita punyai formula 12.4 ada di buku applied,
bisa di akses semua ya teman-teman. Nah, biaya ini dengan rumus ECM-nya atau Expect Cost of Misclassification itu seperti ini rumusnya, formulanya. Terus kemudian kan di mana P21-nya itu kan probabilitas salah klasifikasi atau misklasifikasi observasi yang berasal dari kelompok 1 dan P12-nya itu probabilitas misklasifikasi dari kelompok 2. Kemudian dengan kita mengasumsikan bahwa populasi P1 dan P2 itu kita cirikan oleh probabilitas kepadatan F1 atau densitas F1 dan densitas F2, di mana dengan menurunkan, jadi kita dapat mencari kerugian atau LR1-nya sebagai fungsi dari aturan diskriminan R1. Nah, ini LR1-nya kita masukkan tadi fungsi ECM-nya. Nah, kemudian kita P21-nya kita ganti dengan integral dari F1 X dan juga P2-nya kita ganti dengan P2 karena udah didefinisikan atau diketahui di atas ini. Asumsinya P1-nya itu F1 dan P2-nya F2. Kemudian kita jadikan satu karena bisa kita sebar ini 1 dikurangi I, di mana ini fungsi identitasnya, terus dikalikan dengan F1, ini juga sama, dikeluarkan C12-nya, kemudian C21, nah ini kita gabungkan yang C12 kita sebelah kiri, sama-sama I, kemudian dikurangi C21, P1, F1X. Nah, dengan menggunakan teorema 12.1 yang sudah kita pelajari minggu lalu dan juga sudah dijelaskan oleh Bapak Gunardi, kan dari minimizing dari ECM itu kan diberikan dua populasi dari R1 dan R2. Nah, R1-nya ini seperti ini rumusnya. X itu di mana X F1 per F2 lebih besar dari C12 per C21 dikalikan P2 per P1. Dan juga R2-nya ini yang membedakan hanyalah di tandanya, yaitu kurang dari. Itu teorema 12.1 ada di buku Applied juga. Nah, kemudian kita dari tadi LR1 ini yang udah dikalkulasikan, terus kita minimalkan. Nah, semisal R1-nya ini kan di mana X-nya ini anggota dari R1 akan setara dengan C12 dikurangi C21 kurang dari 0 atau kita langsung masukkan ke rumus R1-nya atau aturan diskriminasinya. Seperti ini. Terus kemudian didapat F1 per F2X lebih dari C12P2 dan C21 P1. Nah, dengan asumsi bahwa P1-nya itu sepertiga dan kesalahan klasifikasi atau misklasifikasinya itu kan C21 sama dengan 2C12, maka P2-nya itu 1 dikurangi P1 atau 2P1. Jadi nanti kita masukkan nilainya di mana P2-nya 2P1 dan juga P1-nya tetap P1. Nanti bisa dicoret atau dibagi 2 sama 2, C12, C12. Jadi tinggal P1 per P1, jadi akan jadi 1. Maka di sini F1X per F2X lebih dari 1. Atau F1X lebih dari F2X. Nah, ini adalah hasil akhir dari aturan diskriminasi dari maximum likelihood. Nah, kemudian artinya apa? Ketika R1-nya ini F1X lebih dari F2X, bahwasanya pengklasifikasian ini dilakukan berdasarkan probabilitas kepadatan dari masing-masing kelas pastinya. Nah, jika probabilitas kepadatan dari kelas
1, tadi kan diasumsikan F1 ini kan dari kelas 1 atau observasi kelas 1. Ini lebih besar dari probabilitas kepadatan dari kelas 2 atau F2X untuk suatu observasi X. Maka observasi ini atau akan diklasifikasikan ke dalam kelas 1. Jadi lebih baik di kelas 1. Sebaliknya, jika F2-nya ini lebih besar, ketika hasilnya lebih besar, maka observasinya akan diklasifikasikan ke dalam kelas 2 karena di sini lebih besar F1X. Jadi tergantung dari nilainya, menyesuaikan. Kemudian untuk kontekstualnya itu kebetulan belum terselesaikan Pak Bun karena saya masih sudah ada datanya dari PISA result, tinggal sintaknya aja, tinggal proses programmingnya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, sementara mungkin ini gimana ya, kayaknya sudah mulai agak. Saya dikadang tadi minum obat atau kayaknya mulai. Baik, saya kira mungkin sementara itu ujiannya tetap mau milih terbuka ya. Iya. Iya Pak. Jadi semua nanti jadi kalau kontekstualnya bebas berarti Anda boleh ini, tapi kalau saya ingin konteks tertentu Anda mungkin andalkanlah searching dari yang jelas strukturnya selalu mesti ada baris, ada kolom, yaitu yang nanti kenali betul kapan itu jadi VCE, kapan jadi clustering, kapan faktor, terus mungkin nanti ada target kayak tadi ya untuk prestasi berapa, ya saya nanti untuk mengenali berbagai macam apa tool yang kita pelajari, yang tadi munculkan square itu berarti kalau untuk tadi biasanya maunya NP-nya ya besar, khususnya yang di hanya karena supaya masih layak dibawa ke di sini pakai G-square. Oke, saya kira untuk hari ini mungkin sampai ini aja. Jadi sekali lagi untuk ujian nanti saya nggak tahu kapan ya tanggalnya, masih lama nggak ya? Terus tugasnya tolong dipenuhi sesuai yang di Excel-nya ini ya. Nanti akan saya tutup, maka segera Anda kalau beberapa yang sudah bisa nge-type bisa kembali saya selesaikan sebentar untuk yang nilai ya. Oh iya, nggih Pak. Untuk ujiannya ini ya? Informasinya tanggal 3 Juli, Pak. 3 Juli. Oke ya, berarti agak kalau itu awal ujiannya mulainya ini ya, malah di akhir ya, itu ya posisinya malah iya, ya. minggu akhir Juni, ya, Pak. Akhir. Nggih. Itu kan biasa beri waktu di sini yang sesuai ininya 2 jam, nanti adalah yang 24 jam adalah yang tadi Anda melengkapi supaya. Tapi saya ingatkan lagi yang untuk ininya ya tadi saya sudah kayak masa. Oke ya sudah ya. Keluar nggak saya sekali? Keluar Pak. Ada. Aku nggak nunjukkan ya, bentar. Oh ya, ini. Nah, ini jadi sampai bab 13 13 ya, nanti dibenahi ini ya, 13 1 sampai 5 terus urut itulah pola ini. Tadi saya mau betulin karena saya nggak tahu laptop saya ketinggalan di kampus yang biasa dipakai, jadi agak, walaupun sebenarnya ini keuntungannya karena semua dipakai kuat jadi ketinggalan laptop masih bisa, tapi kan masalah kebiasaan aja. Jadi saya nggak tahu tadi mau ini terus nanti silakan Anda saya beri kesempatan ya kira-kira untuk klaim ini ya, karena tugasnya baik. Total berapa ya tugasnya ya, kayaknya sampai 13 berarti ya, karena di sini cuma sampai berapa ini tugas 4, 5 sini 8 ya, terus ada tugas tugasnya ada 14 kali Pak. 14 ya. Iya, nggih, 14 kali tugas sama yang bab 13. 13 tambah tugas UTS kan? Iya. Apa 14? 14 itu UTS sama 13 sampai 13. Oke, jadi nanti ini di sini kan saya baru nulis 5, nanti 6, 12 sama ini nanti ini kan untuk isi 6 sama 12 gitu ya.
Jadi 6 sama 12, terus yang ini 7 sama 13 ya. Nah, sekarang kalau tugasnya teori sama kontekstualnya jadi 20 paling isinya cuma di sini sebenarnya paling, karena kalau satu kan cuma 20 sama 20 aja kan. Ini karena ada dua penugasan 6 sama 12, jadi nanti yang bagian awal ini 20 paling cuma sampai 40 gitu. Silakan Anda boleh ngeklaimkan dulu. Nanti saatnya saya harus memfinalkan, hanya karena nanti kan rangkaiannya saya akan ngisi tesnya. Nah, kalau saya sudah mulai mau ngisi itu, nanti ini akan saya kembalikan, Anda nggak bisa akses ya. Jadi silakan manfaatkan selama masih bisa akses untuk Anda ngeklaimkan ya. Ya terserah Anda mengklaimkan kan, pastinya inginnya maksimal. Terus yang presentasi juga, ini ya, jangan sampai kalau ada 2, ada 1 textbooknya 1 kontekstual, ya boleh klaimkan 20 itu. Ini ya, nanti silakan mumpung masih saya tapi kalau saatnya nanti 3 Juli jelas kalau sudah UAS, kalau saya ingin cepat ya, kalau nilai sudah keluar ini otomatis sudah mulai saya nonaktifkan itu. Hanya bisa saya akses oleh saya aja itu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Apa sudah cukup? Mohon maaf Pak, Ya. mau tanya untuk tugas UASnya itu kan biasanya 24 jam ya Pak? Iya. Itu berarti deadline-nya kapan ya Pak? Karena Ya. untuk Anul di tanggal 3 Juli hari Rabu, kemudian Ya. yang bentrok sama Matkeu ujiannya hari Kamis juga Pak. Jadi 2 hari satu, itu yang ini Rabu ya? Wah, ya kasih Rabu sama Kamis. Rabu, ini yang multivariatnya hari apa? Rabu. Iya, hari Rabu Pak, tanggal 3. Kemudian matematika keuangan hari Kamis tanggal 4 Pak. Siapa yang double siapa ya? Siapa? Kan nggak semua. Nggak semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ya yang double berarti boleh mundur ya. Yang double aja ya. Siapa aja yang double? Ada 7 Pak, Mawar. Banyak juga ya. Iya, betul Pak. Ya oke lah, berarti udahlah, sudah saya seragamkan aja, nggak apa-apa, udah sama-sama. Jadi sampai ini kan Rabu, Kamis sampai Jumat, Sabtu ya. Oh, Jadi biar saya juga udah. Jadi saya tunggu aja Rabu, Kamis ada fokus ujian kan, terus Jumat untuk menyelesaikan yang multivariat, terus Sabtu untuk menyelesaikan yang matematika keuangan. matematikanya itu. Baik Pak. Udah gitu aja lah, jadi nggak sekaku kalau harus ini, karena ternyata berdekatan sekali ya. Oke, nanti itu ya, jadi saya beri batas sampai berarti Sabtunya ya jam 00 ya. Artinya jangan sampai ganti hari Minggu loh ya. Gitu, baik Pak. Dari nanti kalau saya lihat ada yang di ininya kelihatan jamnya udah ngelewati ininya, berarti kan sampai ke hari Minggu kan nantinya. Jadi yang multivariat hanya sampai berarti Jumat jam 12 malam kan itu, terus yang matkulnya sampai Sabtu jam itu. Baik Pak. Kalau untuk klaim tugas, ya. Klaim untuk yang presentasi, kalau misalkan kami tidak ingat presentasinya pas yang keberapa itu gimana Pak? Ya udahlah, dikira-kira aja Anda presentasi berapa kali gitu, nggak apa-apa kan? Oh, baik, masih Pak. Bisa soal ini kan ada presentasi. Nah ini mungkin dikira-kira aja kalau Anda 3 kali, ya udahlah ngeklaim 3 kali di sini itu. Ya, masih ke tanggalnya ini yang terakhir kan hari ini 10 tadi itu. Jadi kalau ada kontekstual sama textbooknya silakan ini kan 20. Jadi kira-kira lupa ya Anda tinggal duga-duga jadi. Ya kalau memang sempat dilihat kebetulan rekamannya ada ya bisa ketahuan kan itu. Nah, rekamannya kan itu judulnya masih tanggalnya itu. Saya nggak ngubah di rekaman YouTube-nya kan itu persis sesuai tanggal kayak hari nanti, ini otomatis akan kelihatan di situ. Nanti Anda perhatikan aja nih, kalau kan nggak selalu kebetulan saya ingat ngerekam atau kayaknya nggak tuh lengkap apa enggak ini. Kalau lengkap ya berarti bisa dicek itu dari rekamannya itu. Ini kan tadi juga saya rekam kok ini, jadi bisa di. Ya apa sudah cukup? Ini ada titipan dari teman-teman, katanya overleaf yang gabungan
Ya. Tidak bisa dibuka, Pak. Error Iya. juga katanya. Oh, berarti ada ini ya. Makanya ini saya kemarin akhirnya tak pilih berupa bab terpisah ya. Memang. Ya nanti berarti kalau untuk daruratnya Anda kan punya yang pribadi kan itu. Daripada kalau yang ternyata bersama-sama mati, Anda ambil aja yang merek apa yang khusus Anda nanti di-share ke saya langsung. Jadi total ada berapa? 14 ya. Ya 13. 13. Ya, memang kemarin ada kadang kalau sistemnya yang gabungan itu ada yang ada yang kebetulan dia error tapi dibiarin itu yang mengganggu kan itu. Makanya kemarin saya coba mungkin yang ke depan akan saya bikin per orang hanya kayak bab gitu. Jadi dia yang saya matikan hanya satu dari ketahuan siapa yang error itu. Kalau itu Baik. ada sebut. Maka caranya Anda ambil aja terus bikin itu ya nama tugas sendiri ya dengan nama Anda sendiri ya. Jadi sebetulnya tahunnya 2024 mata kuliahnya multivariat kan AM aja misalnya terus nomor mahasiswanya terus nama Anda itu. Untuk darurat daripada nanti saya juga membaca kan nggak bisa kan. Kalau memang di running nggak bisa itu. Ya jadi artinya individu akhirnya tidak. Tapi untuk saling sharingnya silahkanlah Anda antar sesama teman sendiri saling berbarter itu supaya Anda bisa ini gotong royongnya betul-betul bisa terjadi itu. Supaya Anda bisa saling belajar dari tugas temennya karena kan tugasnya kan nggak sama kan. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Baik, Pak, sudah. Terima kasih, Pak. Oke, kalau sudah cukup saya tutup ya. Oke ya, terima kasih. Sampai ketemu di ujian. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, selamat sore. Oke.